wherever there is. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini gua akan mencoba menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film dari negara Brazil. Film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Trash yang dirilis pada tahun 2014. Diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama karangan Andy Mulligan. Film ini menceritakan tentang 3 orang bocah pemulung yang secara kebetulan menemukan sebuah dompet yang disinyalir berisi bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh seorang politikus. Mereka bertiga pun harus berhadapan dengan polisi korup yang ditugaskan untuk menemukan dompet tersebut. Mampukah bocah-bocah tersebut lolos dari kejaran para polisi itu? Atau justru mereka berhasil mengungkap fakta dan bukti-bukti kejahatan sang politisi? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai dengan selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah dengan wajah yang marah dan kesal sedang menodongkan pistol kepada seseorang. Scene kemudian langsung berpindah saat bocah tersebut sedang membuat sebuah video pengakuan terkait pengejaran yang dilakukan oleh polisi terhadap dirinya. Pria ini bernama Jose Angelo. Dia terlihat sangat sedih karena harus memakamkan peti mati yang berisikan putri tercintanya. Jose menggunakan jasa pemakaman umum San Francis untuk menanam peti mati itu di kuburan bernomor 17. Saat sedang berada di apartemennya, Jose kemudian membereskan barang-barang miliknya serta sebuah dompet yang menjadi biang masalah di film ini. Selang beberapa menit kemudian, polisi berdatangan dan langsung menggerebek apartemen Jose. Jose kemudian berhasil kabur lewat jendela dan merayap di pinggir gedung. Namun karena saking banyaknya polisi, mereka berhasil mendesak Jose hingga ke pinggir pagar. Melihat tidak adanya jalan lain lagi, Jose kemudian melemparkan dompet yang menjadi incaran mereka itu ke sebuah truk sampah. Sedangkan ia sendiri harus menjadi tumbalnya. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat pembuangan sampah, di mana truk sampah itu akhirnya sampai dan langsung membongkar muatannya. Dompet tersebut kemudian ditemukan oleh seorang bocah pemulung bernama Rafael. Hari itu mungkin adalah hari keberuntungan untuk Rafael. Ia bersama dengan seorang temannya yang bernama Gardo memeriksa isi dari dompet itu. Dan kemudian mereka membagi uang yang terdapat di dalam dompet tersebut kepada temannya itu. Tidak hanya uang, tapi Rafael juga menemukan benda-benda lainnya, seperti name tag-nya Jose, kartu lotre binatang, sebuah kalender kecil, foto putrinya Jose, dan sebuah benda yang mirip seperti kunci loker. Di tempat lain, si politisi laknat bernama Santos memerintahkan anak buahnya untuk mencari dompet tersebut dan memaksa Jose untuk mengatakan apa isi dari dompet itu. Jose yang bersikeras untuk bungkam akhirnya dibunuh oleh Frederico, si polisi korup anak buahnya Santos. Kembali ke komplek tempat pembuangan sampah, Gardo menghabiskan separuh dari uang yang ia dapat dengan membeli ayam untuk ia makan bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Setelah itu, seperti anak-anak pada umumnya, mereka pun bermain dan berenang bersama di tempat kumuh tersebut. Tak lama kemudian datanglah sepasukan polisi ke tempat itu. Mereka kemudian mengadakan sayembara berhadiah 1.000 real kepada siapa saja yang berhasil menemukan dompet yang sesuai dengan yang mereka cari. Gardo lalu membujuk Rafael untuk menyerahkan dompet itu agar mereka bisa mendapatkan hadiah uang tersebut. Bagi mereka, uang sebanyak itu sangatlah banyak. Akan tetapi Rafael bersikeras untuk tetap menyimpan dompet itu. Ia sadar kalau isi dari dompet tersebut bernilai lebih dari sekedar 1.000 real Brazil. Rafael masih belum tahu kalau keputusannya itu justru akan mengubah jalan hidupnya selamanya. 2 orang bocah ini kemudian membawa dompet itu ke tempat seorang bocah yang bernama Rat, salah seorang temannya yang juga seorang pemulung yang hidup di dalam gorong-gorong. Rafael kemudian meminta kepada Rat agar bersedia menyimpan dompet itu untuk sementara waktu. Mereka kemudian menyadari kalau selain uang yang sebelumnya sudah mereka bagi, ada hal lain yang jauh lebih berharga yang ditinggalkan oleh Jose Angelo. Di dalam dompet lusuh itu terdapat sebuah petunjuk dan sebuah kunci loker. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke sebuah stasiun kereta api.
Gardo kemudian mengalihkan perhatian para penjaga di sana. Sementara itu, Rafael dan Rat menuju sebuah loker bernomor 58 dan membukanya menggunakan kunci yang ia dapat dari dalam dompet, dan kemudian menemukan sebuah amplop yang berisikan petunjuk berikutnya. Bocah-bocah itu kemudian menghamburkan diri pergi dari stasiun kereta tersebut. Para, crioulo! Desce daí, macaco! Vambora, rato, tenta sair, bora, cara! Petunjuk berikutnya mengarah kepada seseorang yang bernama Joe Clemente, seorang narapidana yang namanya tertulis di amplop tersebut yang saat ini sedang ditahan di penjara Kova. Mereka bertiga kemudian mencuri pinjam laptop Olivia, seorang relawan asal Amerika yang bermukim dan mengabdi di permukiman kumuh tempat mereka tinggal. Gardo kemudian menemukan informasi mengenai Joe Clemente yang ternyata adalah seorang pengacara dan mantan aktivis yang kini menjadi tahanan politik karena mencoba membongkar praktik korupsi yang terjadi di Brazil pada saat itu. Pada malam harinya, Rafael disekap dan dihajar oleh seseorang dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Bocah itu kemudian dipaksa oleh Federico untuk memberitahukan di mana dompet itu berada. Rafael kemudian disiksa dengan cara dibawa ngebut dengan tangan terikat dan dibuat ke dalam bagasi mobil. Gardo memberitahukan kejadian penculikan Rafael itu kepada pendeta Juliard yang juga mengabdi di permukiman kumuh tersebut. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, tapi justru tidak digubris. Pendeta Juliard dan Gardo akhirnya harus pulang, dan pendeta itu hanya bisa berdoa untuk keselamatan Rafael. Sementara itu, setelah puas menyiksa, para polisi korup itu kemudian mengembalikan Rafael setelah sebelumnya terlebih dahulu mengintimidasi bocah itu. Esok paginya, Rafael ditemukan oleh pemulung yang lain dalam kondisi babak belur. Rafael kemudian dibawa dan dirawat di rumah pendeta Juliard. Pendeta itu kemudian menyarankan kepada Rafael agar dompet itu segera diserahkan saja, agar tidak ada lagi masalah yang menimpa mereka. Tapi Rafael bersikeras untuk tetap berjuang, meskipun nyawanya terancam. História daquela vez? Com certeza vão matar na próxima. Setelah Rafael sembuh, ketiga bocah itu kemudian mendatangi kediamannya Olivia. Mereka kemudian meminta bantuan kepada wanita tersebut untuk bersedia membawa mereka masuk ke dalam penjara menemui Joe Clemente. Gardo beralasan kalau ia ingin bertemu dengan kakeknya yang seorang pengacara itu agar mau membantu Rafael yang terlibat masalah dengan polisi. Selain itu, ras kulit putih lebih diterima oleh polisi ketimbang minoritas dan kaum miskin seperti Gardo dan kawan-kawan. Rafael kemudian menceritakan kepada temannya yang lain, kalau pada saat ia diculik, ia mendengar seseorang menyebut nama Santos, seorang politikus yang mencalonkan diri menjadi wali kota di kota tersebut. Keesokan harinya, Rat beserta dengan Rafael berangkat menggunakan bis menuju rumah Santos untuk mencari lebih banyak informasi. Sementara itu, Gardo dibelikan baju baru oleh Olivia sebelum mereka pergi ke penjara untuk menemui Joe Clemente yang diakui oleh Gardo sebagai kakeknya. Sesampainya di penjara, Olivia dan Gardo akhirnya berhasil masuk setelah sebelumnya harus menyuap sipir penjara itu dengan sejumlah uang. Di tempat lain, Rafael dan Rat berhasil menyelinap masuk ke dalam kediaman Santos dan bertemu dengan tukang kebun yang sedang bertugas di sana. Tukang kebun itu kemudian menceritakan kalau dulunya Jose Angelo adalah orang kepercayaan Santos yang mencuri uang sejumlah 10 juta dolar dari dalam lemari besinya. Dan Jose juga mengambil buku jurnal milik Santos yang berisikan bukti-bukti hasil korupsi yang ia lakukan bersama dengan kroni-kroninya. Cara yang dilakukan oleh Jose untuk membawa uang sebanyak itu terbilang cukup unik. Ia merusak kulkas dan kemudian menggunakan kulkas yang rusak itu untuk mengangkut semua uang yang sebelumnya ia masukkan ke dalam plastik sampah. Keesokan harinya, kulkas berisi uang beserta barang-barang rongsok lainnya itu ia bawa ke rumahnya tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Tchau, Thiago. Di penjara, Joe Clemente yang ditemui oleh Olivia dan Gardo merasa heran dengan kedatangan mereka berdua, karena selama ini tidak ada seorang pun yang mau mengunjunginya. Gardo kemudian jujur kepada Olivia kalau Joe Clemente bukanlah keluarganya,
Ia kemudian menyampaikan pesan yang tertulis di dalam surat yang ditulis oleh Jose di dalam amplop yang mereka ambil di loker pada saat itu. Gardo memang tidak membawa surat itu, tapi ia telah menghafal seluruh isi surat tersebut dan menyampaikannya kepada Joe dengan sangat detail tanpa kurang sedikit pun. Setelah selesai mendengar pesan yang diucapkan oleh Gardo, barulah Joe paham dan mengerti apa sebenarnya tujuan bocah itu bersikeras untuk bertemu dengannya. Pada dasarnya, Jose Angelo dan Joe Clemente adalah sesama aktivis yang berusaha membongkar kebusukan dan korupsi para pejabat. Akan tetapi, Joe Clemente mampu dibungkam oleh Santos yang berhasil menjebloskannya ke dalam penjara. Jose yang mengagumi perjuangan Joe akhirnya merencanakan balas dendam dengan menjadi orang kepercayaannya Santos dan menusuk dari dalam dengan mencuri uang serta jurnal pribadi milik Santos yang berisikan bukti-bukti kejahatan yang ia lakukan. Pria botak itu kemudian meminta untuk Gardo kembali lagi esok hari membawakan benda-benda lain yang mereka temukan di dalam dompet milik Jose dan menukarkan dengan Injil yang ia punya, yang saat ini Injil itu dipegang oleh sipir bernama Marco. Ternyata selama ini Jose dan Joe Clemente saling berkirim pesan menggunakan kode-kode yang mereka tulis pada dua buah Injil yang sama. Mereka menyamarkan pesan tersebut dengan cara mengutip kata-kata di dalam Injil dan kemudian disandikan ke dalam bentuk angka-angka. Sementara itu di tempat lain, Federico mendapat kabar langsung dari Santos kalau musuh politiknya Joe Clemente sedang mendapat tamu dari seseorang yang berasal dari tempat kumuh. Santos kemudian memerintahkan Federico bersama dengan polisi yang lainnya untuk menghancurkan permukiman kumuh itu. Saat berada di rumah Olivia, ketiga bocah itu kemudian menceritakan semuanya. Gardo juga mengatakan kalau mereka saat ini perlu uang 1.000 real untuk menebus Injilnya Joe Clemente dari sipir licik yang menyimpan Injil tersebut. Olivia kemudian berinisiatif untuk mendokumentasikan ke dalam bentuk video, pengalaman, serta kesaksian dari ketiga bocah malang tersebut terkait permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Dan kemudian satu persatu dari ketiga bocah itu menceritakan semuanya di depan kamera. Tapi tiba-tiba rumah itu digerebek oleh polisi suruhan Santos. Federico menemukan dompet incarannya, tapi sudah tidak ada isinya lagi. Oleh Federico, Olivia kemudian diintimidasi dan diancam akan dideportasi. Ia pun kemudian dibawa oleh Federico ke kantor polisi. Oleh anggota polisi yang lain, permukiman kumuh itu kemudian mereka bakar seluruhnya hingga tak bersisa satu apapun. Keesokan paginya, para korban kebakaran kemudian harus mengungsi di tempat ibadah yang dikelola oleh pendeta Juilliard. Sementara itu, Rat berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah pendeta dan mengambil uang 1.000 real dari dalam lemari milik pendeta Juilliard. Uang itu nantinya akan ia gunakan untuk menebus Injil yang disimpan oleh sipir penjara. Ketiga bocah itu kemudian menyusun rencana secara sistematis dan terstruktur untuk menerima Injil dari sipir itu. Mereka sadar kalau tidak akan semudah yang mereka pikir untuk mendapatkan Injil wasiat tersebut. Dan benar saja, sesaat setelah Injil itu diterima oleh Gardo, mereka justru dikejar-kejar oleh sepasukan polisi-polisi korup. Beruntungnya mereka berhasil meloloskan diri. Aqui, vem, vem. Sem precipitação, precipício é o pânico. Fujo de problemas, arranjo é para estar sempre esperto. Do tempo do teu canto música é meu dialeto. Faço rimas fora do rush. Caminho agito blush, nasceu do push. Sistemas, arranjos e poemas. Perdeu, Maria, agora a Bíblia é nossa. Ketiga bocah itu kemudian bersembunyi di sebuah tempat. Rafael dan Rat lalu mencoba memecahkan sandi dan kode-kode yang mereka dapat dari dalam dompet dan mencocokkannya dengan petunjuk yang ada di dalam Injil tersebut. Dengan perlahan hingga sampai pada malam hari, mereka terus mencoba untuk memecahkan pesan-pesan yang ada di dalam Injil itu. Dan kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan petunjuk berikutnya yang merupakan sebuah deretan nama-nama hewan yang nantinya akan mereka cocokkan dengan kartu lotre binatang. Sementara itu, Gardo sedang asik mengais-ngais sisa-sisa makanan yang ada di dalam tempat sampah. Dan kemudian ia bertemu dengan seorang gadis yang mengajaknya berkenalan. Tak berapa lama kemudian, rombongan polisi datang ke wilayah itu untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap ketiga bocah pemulung tersebut. Setelah berhasil mencocokkan nama binatang itu dengan angka yang tertulis di kartu lotre binatang, Rafael kemudian menemukan petunjuk baru lagi berupa deretan angka yang merupakan sebuah nomor telepon.
Sesaat kemudian Gardo datang untuk memberitahukan kalau tempat itu sudah dikepung oleh polisi. Beruntungnya saat Rafael hendak pergi, ia masih sempat untuk menghafal deretan angka nomor telepon tersebut. Dengan menggunakan motor trail, mereka bertiga kemudian dibantu oleh pemuda setempat untuk kabur dari kejaran polisi. Sesampainya di sebuah telepon umum, Rafael kemudian menekan deret angka yang ia hafal barusan, dan kemudian mengetahui kalau nomor tersebut ternyata adalah nomor layanan sebuah tempat pemakaman umum. Begitu pula dengan Federico yang juga menghubungi nomor tersebut, akhirnya mengetahui tujuan bocah-bocah itu selanjutnya. Bocah-bocah ini meyakini kalau di pemakaman inilah akhir dari segala teka-teki mengenai keberadaan uang 10 juta dolar dan buku jurnal yang dicuri oleh Jose dari kediaman Santos. Tapi tentu saja perjuangan mereka belum berakhir. Mereka masih harus mencari letak kuburan di mana Jose menyimpan uang dan buku tersebut. Rafael kemudian memutar otak untuk menyelesaikan teka-teki itu dengan menggunakan sisa petunjuk terakhir, yakni sebuah kalender kecil yang terdapat coretan di dalamnya. Dan dengan kemampuan analisa yang ia miliki, Rafael akhirnya berhasil menemukan dan memastikan letak kuburan yang dimaksud oleh Jose. Sementara itu, dua orang temannya yang lain masih saja berusaha mencari petunjuk lainnya dengan cara manual. Tak jauh dari situ, Federico pun juga sampai di pemakaman tersebut. Selang beberapa saat kemudian, Rafael tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis kecil tak jauh dari situ. Ternyata gadis kecil itu adalah Pia Angelo, anak dari Jose Angelo yang fotonya terpampang di dinding kuburan bernomor 17. Gadis kecil itu ternyata masih hidup, ia tidak meninggal. Ia diminta oleh sang ayah untuk bersembunyi dan menunggu kedatangan ayahnya di situ, manakala situasi sudah semakin rumit. Rafael pun kebingungan, kalau gadis itu masih hidup, lalu siapa yang ada di dalam kuburan itu? Belum sempat terjawab segala kebingungannya, Federico datang dengan membawa kedua orang temannya yang berhasil ia tangkap. Bocah-bocah itu kemudian dipaksa oleh Federico untuk membongkar kuburan tersebut. Dan setelah peti mati itu terbuka, ternyata isinya adalah kantong plastik hitam berisikan uang senilai 10 juta dolar beserta buku jurnal milik Santos yang dicuri oleh Jose. Federico lalu menelpon Santos dan mengabarkan kalau buku jurnal miliknya sudah berhasil ditemukan, sembari menodongkan pistol ke arah bocah-bocah tersebut. Pia Angelo yang sedari tadi bersembunyi di belakang kemudian mengambil sebuah batu besar dan dengan segenap kekuatan yang ia miliki, ia hujamkan tepat di atas kepala Federico. Rafael lalu mengambil pistol itu dan menodongkan ke arah Federico. Namun ia berhasil menahan amarahnya dan tidak jadi untuk membunuh si polisi korup itu. Keempat bocah itu kemudian kabur dengan membawa kresek kantong plastik berisikan uang dan juga buku jurnal milik Santos. Mereka berempat kemudian tiba di permukiman kumuh tempat mereka tinggal. Rat menyelinap masuk ke rumah pendeta Juilliard, meletakkan buku jurnal milik Santos, dan menaruh segepok uang di dalam lemari milik pendeta Juilliard. Olivia yang kembali dari kantor polisi kemudian menemukan handycam yang terjatuh di bawah ranjang yang sebelumnya ia gunakan untuk merekam kesaksian para bocah. Sementara itu, Rafael dan Gardo naik ke atas gunung sampah. Rafael kemudian mengatakan kalau ia bersyukur atas kesempatan hidup dan keberhasilan mereka mengungkapkan teka-teki itu. Mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk membagikan sebagian uang yang mereka temukan dengan cara melemparkannya ke udara. Para pemulung yang lain pun berhamburan memperebutkan hujan uang tersebut. Keempat bocah itu kemudian pergi dari tempat tersebut dengan menumpang sebuah mobil VW Kombi yang biasa dipakai untuk menjadi angkutan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, Olivia dan pendeta Juilliard kemudian mempublikasikan video pengakuan bocah itu beserta juga buku jurnal milik Santos yang berisikan bukti-bukti hasil korupsinya itu ke internet. Tidak perlu menunggu lama, video itu akhirnya menjadi viral. Santos pun kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu di tempat yang lain, keempat bocah itu kini sudah hidup bahagia di pinggir pantai, membantu para nelayan menangkap ikan dan bermain-main di sana, tanpa sedikit pun memikirkan akibat positif yang ditimbulkan dari keberanian mereka melawan para tirani politik. Dan itulah dia akhir dari film Trash.
Film ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang kita. Meskipun terdengar klise, tapi setidaknya dari film ini para penonton diharapkan bisa mengambil pelajaran dari ketiga bocah yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran dalam melawan kebatilan dan ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.